فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk berwudu, di mana disebutkan dalam kitab berapa? Indak ya Thaqif, 3 apa saja? Salat, tawaf, kemudian memegang mushaf. Jadi ketiga perkara ini yang rajih, seorang harus berwudu karenanya. Berapa, Fadil? Satu saja, yaitu salat. Dalil pokok dalam masalah ini apa? Bahwasanya dibatasi cuma salat saja yang wajib seseorang harus berwudu sebelumnya. Indah ya Wafa. Tayyib, hadis innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Hadis siapa itu? Abdullah bin Abbas dalam Sunan Abi Dawud. Nah, kemudian kemarin juga disebutkan ayat tentang taharah. Ini harus dihafal semua ya. Pembahasan taharah ayat di surat Al-Maidah yang ke-6. Ini semuanya harus hafal. Kalau yang sudah sampai di Al-Maidah maka tinggal dimungkinkan dan dipahami maknanya. Belum hafal tetap menghafal hadis ini, menghafal ayat ini. Besok saya cek, saya tanya, insyaallah sudah hafal semua. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala syarih wafaqahullah, qauluhu rahimahullah syurutul wudu. Perkataan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, syarat-syarat wudu. Ada faedah lughawiyah, yaitu tentang kata al-wudu dan al-wudu yang dipaparkan di sini. Kita baca. Al-wudu'u bil fathi ismun lil ma' alladhi yatawadda'u bih. Al-wudu dengan fathah, ini fathahnya tidak di dot tapi di waw. Al-wudu'u, ini kan keliru menempatkan fathah. Dengan fathah pada apanya yang di fathah? Hendak ya Abdullah Samir, wawunya bukan dotnya, yaitu nama untuk air yang seseorang berwudu dengannya. Nah, ismun lil ma' alladhi yatawadda'u bih. Jadi air yang seseorang berwudu dengannya ini dinamakan secara bahasa Arab apa, Arif? Al-wudu'u. Wal wudu'u, kenapa dinamakan sebelumnya ismun lil ma'? Nah, nama untuk air. Tidak dikatakan pokoknya segala sesuatu yang digunakan untuk taharah. Indah ya Muhammad Aceh. Karena wudu ya dengan air. Kalau tidak dengan air
Wudu bukan wudu namanya. Baik. Qala wal wudu'u bin dhamm af'alul wudu. Sedangkan wudu dengan dhammah maka yang dimaksud adalah perbuatan wudu. Qala wa ta'rifuhu fi syar'i, adapun pengertian wudu secara syar'i, isti'malu ma'in tahurin ala a'dha'in qad bayyanaha Allah Ta'ala fi kitabihil karim kama fil ayatil mutaqaddimah. Pengertian wudu secara syar'i adalah penggunaan air yang suci pada anggota-anggota tubuh yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam kitabnya yang mulia, sebagaimana dalam ayat yang telah lewat. Bagaimana bunyi ayatnya yang kaitannya dengan wudu indak ya Khadir? Naam, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Naam. Wa hiya berarti anggota-anggota wudu tersebut yaitu wajah, al-wajhu, wal yadan dan kedua tangan, war ra'su dan kepala, war rijlan serta kedua kaki. Nah, qauluhu wa hiya 'asharatun, dan syarat-syarat wudu itu ada 10. Al-islamu wal aqlu wat tamyiz. Ini 3 syarat. Islam, berakal dan tamyiz telah kita lewati dulu. Hadhihi syurutu takallamna anha fid darsis sadis, syurutis shalah. Wa qulna inna hadhihi thalathah syurutun li sihhati kulli ibadah. Syarat ini telah kita bicarakan dalam pelajaran yang ke-6 ketika membahas syarat-syarat salat. Dan kita katakan di sana bahwasanya syarat yang 3 ini merupakan syarat untuk sahnya semua ibadah. Apa itu syarat sahnya semua ibadah? Khuzaimah? Islam, berakal, tamyiz. Nah, dikecualikan illa zakah, kecuali zakat. Fa innaha tajibu fi mali saghiri wal majnuni 'ala al-qauli ar-rajih, karena zakat itu wajib pada harta anak kecil walaupun belum mumayyiz. Bayi bisa punya harta gimana? Indah ya Ali. Masa bayi bisa punya harta? Nah, harta warisan dari ayahnya yang meninggal atau ibunya meninggal, dia punya warisan banyak mencapai nisab. Ini walaupun dia masih bayi, kalau sudah mencapai nisab dan mencapai haul, berarti semenjak dia menerima warisan itu, berarti semenjak meninggalnya orang tua, setahun berikutnya wajib dikeluarkan zakat dari warisan tersebut. Wal majnun, juga orang gila. Nah, baik. Orang gila, sugih, kaya. Nah, tetap hartanya wajib dizakati. Alal qauli rajih, menurut pendapat yang rajih. Kenapa? Karena zakat itu haknya harta, sehingga tanpa memandang siapa yang memilikinya, selama itu nisbahnya kepada kaum muslimin. Karena anak kecil ngikut orang tuanya, orang gila juga ngikut. Nah, asalnya apa? Aslinya dulu sebelum gila apa? Muslim ya, ikut apa? Bersama kaum muslimin. Maka wajib dizakati. Wa kadzalikal hajju yasihhu min as-saghiri ghairil mumayyiz wa la tujzihi an hajjatil Islam. Demikian pula haji tetap sah dari anak kecil yang belum mumayyiz. Bayi digendong, diikutkan pada semua amalan-amalan haji, maka sah hajinya. Cuman haji ini tidak bisa menggugurkan haji
Islam, cuman dia sah telah berhaji, haji sunnah. Wa siwaha minal ibadat la budda fiha minasyuruti thalathah, dan selainnya dari ibadah-ibadah selain masalah zakat dan masalah haji ini harus ada syarat-syarat yang 3 tadi. Apa syarat 3 tadi, Abdullah Samin? Baik, Islam berakal mumayyiz. Wa takallamna aidan an makna syarti wal farqi bainahu wa bainar rukni wal wajib was sunnah. Dan telah kita lewati juga pembicaraan di sana tentang makna syarat, perbedaannya antara syarat dan rukun serta kewajiban dan sunnah dalam pembahasan salat. Diingat-ingat kembali. Qauluhu, kemudian perkataan Syekh bin Baz, an-niyah. Berarti syarat keberapa ini, Muhammad Raka? Keempat, niat. Tayyib, an-niyatu syartun fi jami'il ibadah. Siapa yang masih ingat perkataan Imam As-Sa'di dalam mandumah beliau? Nah, tentang kaidah al-umur bimaqasidiha, bahwasanya perkara-perkara itu bergantung dengan tujuannya, dengan niatannya. Apa bunyinya? Indah ya Hudzaifah. Baik. Wa niyatu syartun li sairil amal bihal qabulu wal fasadu lil amal. Niat itu syarat untuk keseluruhan amalan, dengannya bisa diterima dan rusaknya suatu amalan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis siapa ini? Indah ya Ahmad. Siapa sahabinya? Umar bin Khattab, rawahu Bukhari dan Muslim. Baik. Indah yang dikiri ini hadits mutawatir atau ahad? Baik, hadits ahad. Kemudian dari jenis hadits ahad, dia ini gharib, aziz atau masyhur? Baik, hadits gharib, ya bersamaan dengan apa? Terkenalnya hadits tersebut, tapi dari sisi ilmu hadis sanadnya adalah gharib. Nah, kenapa? Karena diriwayatkan pada minimal tokohnya oleh seorang perawi. Baik. Dan jelas hadisnya sahih. Innamal a'malu binniyat. Apa artinya, Ali? Nah, amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatan-niatannya. Baik. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, dan hanyalah seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Berarti bagian yang menunjukkan syarat itu, menunjukkan niat itu syarat, bagian yang mana? Bagian yang mana dari dua kalimat ini? Yang menunjukkan bahwasanya niat itu syarat. Yang innamal a'malu binniyat. Baik. Qala wa niyyatul wudu' hiya azmul qalbi ala fi'lil wudu'i imtithalan li amrillahi ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan niat wudu itu apa maksudnya, Zain? Niat wudu itu maksudnya apa? Yaitu azmul qalbi ala fi'lil wudu. Ya, tekad hati untuk melakukan wudu itu namanya niat. Dicatat. Catat Azhar. Kalau belum bisa baca kitabnya, catat. Niat wudu adalah apa? Tekad hati untuk melakukan wudu.
imtithalan li amrillahi ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, karena menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini namanya niat wudu. Baik, dari pengertian tadi berarti kita ketahui wa mahallun niyati al-qalbu, tempat niatan itu di hati. Wala yushra'u talaffudzu biha, dan tidak disyariatkan melafadzkan niat. Nah, bal at-talaffudzu biha bid'ah, bahkan melafadzkan niat merupakan kebid'ahan. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala mahallun niyatil qalbu dunal lisan bittifaqi a'immatil muslimin fi jami'il ibadat. Ini kalimat bagus, Pak. Diingat-ingat dalam Majmu' Fatawa, mahallun niyati al qalbu dunal lisan, tempat niatan itu adalah hati bukan lisan. Berdasarkan kesepakatan imam-imam kaum muslimin pada keseluruhan ibadah, baik salat, baik haji, baik umrah, zakat, dan seterusnya. Nah, adapun lafaz labbaik Allahumma umratan ketika seorang umrah di awal ihlalnya, apakah ini pelafatan niat, Rifki? Bukan, karena niatannya di hati. Berarti ini apa maksudnya? Ini adalah kalimat ihlal, seperti kedudukannya seperti apa? Pada takbiratul ihram ketika salat. Nah, kalimat untuk masuk ke nusuknya. Nah, bukan niatannya. Qala wa amal qawlu bi annahu yantiqu biha sirran kama huwa al-madhhab fa hadha dha'ifun li'adami wurudi. Adapun pendapat bahwasanya seseorang melafadzkan secara sir, ya, melafadzkan secara lirih niatannya, sebagaimana itu adalah madhab, kama huwal madhab, al di sini al ahdiyah, yaitu madhab Hanabilah. Seperti itu merupakan madhab Hanabilah, maka ini dhaif karena tidak ada dalil yang menunjukkannya. Baik. Syarat yang ke-5, qauluhu wastishabu hukmiha bi alla yanwiya qat'aha hatta tatimma taharatuh. Nah, ini dipahami ya kawan. Ini sedikit butuh pemahaman lebih. Perhatikan Abdul Rahman ke sana. Nah, syarat yang ke-5 yaitu apa? Istishabu hukmiha. Kita baca dulu syarahnya biar kalian tergambar maksud istishab itu apa. Istishabul hukmi bimakna istibqa'u hukmin thabata fi zamanil madhi liz zamanil hadiri wal mustaqbal ma lam yatra al hadatsu alaih. Nah, istishabul hukmi, senantiasa adanya hukum tersebut, ya, maknanya adalah apa? Tetap adanya hukum yang telah ada pada waktu yang lampau untuk waktu sekarang dan yang akan datang selama tidak muncul hadas padanya. Baik. Paham? Jadi ini istishabul hukum, yaitu maknanya adalah tetap adanya hukum, ya, tetapnya hukum yang telah ada pada waktu lampau. Ya, hukum itu sudah ada di waktu lampau dan dia tetap ada pada waktu sekarang dan yang akan datang. Ini namanya istishabul hukmi. Hukum itu senantiasa ada menyertai. Ya, selama tidak muncul hadas yang membatalkannya. Paham? Ini maksud istishabul hukmi. Maknanya istidamatu isbati ma kana tsabitan min niyatit taharah hala qiyamihi biha hatta tatimmat taharah. Maksudnya yaitu, ya, terus menerus adanya penetapan perkara yang memang telah ada berupa niat untuk taharah di saat dia menunaikannya
sampai sempurna taharah tersebut. Maksudnya apa? Zikri galaknya kok. Paham? Jadi orang mau wudu sekarang, antum wudu, ya kan? Pertama kali mau wudu mesti niat wudu, ya kan? Niat wudunya itu cuman mau setengah atau sampai selesai? Niat antum ketika mau wudu, mau sholat, antum niatnya mesti di hatinya mau niat wudu sampai selesai atau niat setengah toh? Niatnya wudu mau selesai atau cuman aku mau sampai cuci kepala, setelah itu enggak usah teruskan? Mesti sampai selesai, ya kan? Orang wudu niat sejak awal itu mau sampai selesai, ya kan? Nah, dipersyaratkan ya kawan, orang kalau berwudu yaitu hukum niat dia berwudu itu tetap ada dari semenjak awal sampai akhir. Maksudnya di tengah-tengah wudu tidak boleh dia putus hukum dia mau taharah tadi. Misalnya, nah baru ngusap kepala, kemudian apa? Kemudian ada anaknya nangis. Kemudian dalam hatinya sudah, aku nanti wudu tak ulangi saja. Ini berarti dia sudah mutus niatannya, paham? Tidak ada istishabul hukmi, karena dia sudah nengok anaknya dengan niatan di hatinya tadi, nanti aku ulangi, aku tidak jadi wudu, nanti aku ulangi saja, paham? Ternyata nengok bukan anaknya nangis, anak tetangga. Ya, akhirnya dia balik lagi ke tempat wudu. Bolehkah dia meneruskan saja? Ataukah dia harus mengulangi dari awal, Abdurrahman? Harus mengulangi dari awal. Kenapa? Karena walaupun waktunya singkat, dia telah meniatkan untuk memutus wudunya. Paham? Beda kalau orang tadi, cuman apa? Memang tahu ini sesuatu yang cepat. Misalnya dia baru wudu sampai mengusap kepala, tiba-tiba apa? Bunyi, suara peluit air mendidih. Peluit air mendidih. Lalu dia langsung lari, matikan. Dia tidak meniatkan untuk memutus hukum wudunya. Dia cuman aku mau matikan sebentar, aku teruskan wudunya. Maka ketika dia balik ke tempat wudu, dia teruskan atau ngulangi, Hamzah? Teruskan. Kenapa kok diteruskan saja? Padahal sama-sama waktunya singkat dengan kasus yang awal tadi. Karena yang kedua tadi dia memang tidak meniatkan untuk memutuskan niatannya. Paham? Ini pentingnya makna tadi akhwan, istishabul hukmi. Yaitu kata Syekh bin Baz dalam matanya kan, wastishabu hukmiha, yaitu istishabu hukmi taharah bi an la yanwiya qat'aha, dengan tidak meniatkan untuk memutuskannya, hatta tatimma taharatu, sampai sempurna taharahnya. Pokoknya kalau mau wudu, disyaratkan dia meniatkan wudu sampai sempurna, tidak memutuskannya di tengah jalan. Nah, sekarang perhatikan, kita lanjutkan. Falau nawa qad an-niyati qabla itmamit taharah batalat taharatuh. Perhatikan kalimat ini. Nah, Raihan, seandainya seseorang meniatkan untuk memutuskan niat sebelum sempurna taharahnya, maka taharah tersebut batal. Ya, meniatkan untuk memutuskan niat, aku tidak jadi wudu, maka secara otomatis taharahnya bagaimana, Raihan? Batal. Baik. Nah, sekarang penggambarannya, kawan, karena tasawur masalah penting. Wa suratu dzalik, dan bentuk dari apa? Dari penggambaran masalah tadi. Contohnya adalah apa? Lau tawadda'a wa baqiya alaihi rijlun wahidah. Seandainya seseorang berwudu dan tersisa atasnya satu kaki saja. Berarti kaki apa ini yang tersisa? Jabir? Kaki kiri. Semuanya sudah dia tunaikan,
tinggal kaki kiri tok. Waqala, dan dia mengatakan la uridu an aj'alahu wudu'an, aku ndak ingin untuk menjadikannya wudu. Maksudnya apa? Aku ndak jadi wudu. Aj'aluhu nadhafatan, aku mau bersih-bersih saja. Karena apa? Ternyata lihat kaki kirinya kotor. Kemudian dia niatkan ndak wudu sajalah, aku mau bersih-bersih dulu aja. Tsumma atawaddau fi ma ba'du, kemudian aku mau wudu setelahnya. Ini kasusnya biasanya misalnya kaki kirinya terlalu kotor sehingga tidak cukup untuk cuma dibersihkan, dibasuh 3 kali, tapi dia harus mungkin cari sesuatu untuk menghilangkan kotorannya, cari sabun ini dan itu. Akhirnya dia niatkan untuk memutus wudunya. Nah, untuk bersih-bersih saja, wudunya nanti lagi. Nah, fahuna, maka di sini yang qati'u wudu'uhu, terputuslah wudunya. Nah, walau atamma ghasla rijlihi tsaniyah, walaupun sempurna pencucian kakinya yang kedua, kaki keduanya tetap dia cuci, bahkan lebih dari 3 kali, pakai sabun, digosok ini dan itu. Tapi karena dia niatkan itu sekedar untuk bersih-bersih, maka wudunya sah tidak? Tidak sah. Baik, karena hilang syarat apa tadi? Istishabu al-hukmi. Nah, tapi seandainya tadi pada kasus yang sama ini tersisa kaki kiri, dia lihat kaki kirinya ada cat, ada tip X, kemudian dia bersihkan. Tapi tetap aku bersihkan karena ini kaitannya dengan wudu, menghalangi wudu, tanpa ada niatan untuk memutuskan wudunya. Nah, kemudian setelah bersih dia di situ bersihkan, kemudian mencuci kaki kirinya. Nah, menyempurnakan wudunya, dianggap wudu sah atau tidak? Mujahid, wudunya sah atau tidak? Sah, wudunya sah, karena hukumnya niat tetap ada. Kemudian tanbih, lakin la yadurru in ghabatin niyatu an balih. Akan tapi tidak bermadarat apabila niatan itu hilang dari benaknya, kan? Yaitu dia lupa, tidak terpikir dalam dirinya setelah niat awal, kemudian dia tidak mikir-mikir lagi. Baik. Asra al-wudu'i awil ghasli li'annahu mustahibun hukmaha, atau li'annahu mustahibu hukmiha. Wa kadza fi sholati wa sairil ibadat. Akan tapi tidak bermadarat apabila niatan itu tidak hadir dalam benaknya di tengah-tengah wudu atau di tengah-tengah mandi. Kenapa? Karena yang penting hukumnya itu masih tetap ada. Demikian pula pada sholat dan keseluruhan ibadah. Mudahnya akhwani fillah, di sini disinggung tentang perkara yang dinamakan dengan istishab. Pada ibadah ada 2 jenis istishab. Yang pertama, ikhwan, istishabul hukmi. Yang kedua, istishabul dzikri. Ya, ingat dzikri antum muncul di sini. Ya. Baik. Istishabul hukmi inilah yang menjadi syarat ibadah. Ya, hukum niat itu harus ada. Kita sholat, akhwan, harus apa? Dari semenjak awal niat sampai akhir, hukum niat ini harus tetap ada. Tidak boleh kita putus di pertengahan sholat. Kalau kita putus niatan itu di pertengahan sholat, berarti istishabul hukminya hilang, maka sholatnya batal atau tidak, Iqbal? Batal. Baik. Jadi yang merupakan syarat sahnya ibadah ini istishabul hukum. Adapun yang kedua, istishabul dzikri, yaitu senantiasa mengingat, ya. Dia senantiasa mengingat niatannya. Ini tidak dipersyaratkannya. Tidak dipersyaratkan. Kalau ada, bagus, kan menunjukkan dia senantiasa ingat ibadah dia dan memikirkannya. Tapi tidak ada syarat, akhwan.
Oleh karena itulah seorang terkadang lupa dia sedang sholat. Nah, dalam kondisi apa? Sedang sholat mungkin karena ngeblank lupa. Ada yang manggil Zaid, ya kaget. Nah, otomatis dia jawab, ya aku di sini. Ada lagi apa? Lagi sholat. Karena dia lupa dia lagi sholat. Hukum sholatnya bagaimana, Zaid? Batal atau enggak? Hah? Batal atau enggak? Enggak batal. Kenapa? Karena dia ngomongnya tadi karena lupa. Paham? Baik. Jadi ini istishabul dzikri tidak dipersyaratkannya. Tapi kalau dia apa? Kalau diingat terus, maka itu bagus, menunjukkan hadir hatinya dalam ibadah yang dia lakukan. Baik. Syarat yang keenam, qauluhu wanqita'u mujibil wudu, dan terputusnya perkara yang mengharuskan wudu. Baik. Maksudnya apa? Perkara yang mengharuskan wudu tersebut sudah selesai tertunaikan. Contoh ikhwan, atau penjelasannya, la yatawaddau hatta yanqati'a mujibul wudu kal kharij minas sabilain. Nah, seorang tidak berwudu sampai terputus hal yang mengharuskan dia berwudu, seperti keluarnya sesuatu dari dua jalan, as-sabilain, dua jalan. Nah, dua jalan. Ini jalan yang biasa, ya. Sabil itu kemarin apa, jalan yang biasa untuk dilewati. Dua jalan yang biasa dilewati, maksudnya ini untuk lewat air kencing dari jalan depan dan lewat kotoran dari jalan belakang. Baik. Makanya kawan, kalau keluarnya itu tidak dari jalan biasanya, misalnya orang pakai apa, selang diambil dari perutnya. Nah, keluar air kencingnya. Nah, terasa enggak kalau itu? Enggak terasa, ngalir aja itu. Nah, kalau misalnya salurannya sudah ada ini, kemudian mungkin diambil dari situ, atau kotorannya dibikinkan lubang selain anus. Ini kan bukan jalan biasa, ini jalan tikus. Nah, udah ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kal kharij minas sabilain, ya, sesuatu yang keluar dari dua jalan, maksudnya kubul dan dubur. Kubul itu jalan depan, dubur itu jalan belakang. Ini membatalkan wudu, ya tidak, Raga? Nah, kalau mau wudu syaratnya sudah selesai. Jangan sampai di pertengahan kencing langsung wudu. Lagi tengah-tengah BAB kemudian dia sambil wudu, sah enggak? Enggak sah. Ini maksud inqita'u mujibil wudu. Wal qai' dan muntah, tapi yang rajih muntah tidak membatalkan wudu. Qala fala yatawaddau mathalan wa huwa yabul, sehingga tidak boleh seseorang wudu sebagai contoh dalam keadaan dia kencing, ya. Baik. Wa inna ma yantadhiru hatta yanqati'al baulu wa yastanji thumma yatawadda. Nah, dan hanyalah yang boleh baginya yaitu nunggu sampai selesai kencingnya. Ya, kencingnya betul-betul habis, terputus, dan dia istinja, kemudian baru wudu. Nah, wa mithluhu idza ahdatsa asna al-wudu, dan yang semisalnya yaitu apabila dia berhadas di pertengahan wudu. Ya, di tengah-tengah wudu dia hadas. Fa innahu yalzamuhu i'adatu ma ghasala min a'dha'i wudu'ihi li adami inqita'il mujib. Nah, apabila berada di pertengahan wudu, maka mengharuskan dia untuk mengulangi bagian-bagian yang dia cuci dari anggota-anggota wudunya. Kenapa? Karena tidak terpenuhnya syarat inqita'ul mujib, ya. Karena apa? Belum terputusnya hal yang mengharuskan wudu. Kenapa? Ada hadas di tengah-tengah wudunya. Maka berarti setelah hadas selesai, maka dia baru berwudu. Ya, misalnya seorang kentutnya kentut rentet, kawan.
Nah, panjang misalnya, enggak habis-habis anginnya ini. Nah, kemudian langsung wudu padahal masih ngosos. Ya. Nah, maka apa? Tanda ini akbar wudunya. Tunggu sampai apa? Tuntas ya. Tunggu sampai tuntas. Baru mulai wudunya. Ini gambaran mudahnya, Pak. Barakallahu fiikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.